Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo teman-teman, kami dari kelompok 7. Kami akan mengadakan sebuah wawancara dengan keluarga mahasiswa di Fakultas Hukum. Terkait apa? Terkait bagaimana sih sistem penegakan hukum dan HAM yang ada di Indonesia dan juga yang ada di lingkup internasional. Kalau begitu langsung aja kita wawancaranya. Nah, itu kebetulan ada orang yang udah nunggu. Yo. Halo Mas. Ini dengan Mas siapa ya? Dengan Mas Nabil gimana ya? Dengan Mas Nabil. Mas Nabil di sini selaku mahasiswa semester berapa? Aku mahasiswa FHUNES angkatan 2023, jadi sekarang sedang menempuh semester 5. Oh, jadi gini, kami ada tugas untuk mewawancara terkait sistem penegakan hukum dan HAM yang ada di Indonesia. Jadi kami ingin tanya-tanya seputar hal itu. Boleh. Oke, jadi untuk pertanyaan pertama, menurut Mas Nabil ini mekanisme penegakan hukum yang ada di Indonesia dan juga perbandingannya yang ada di internasional itu seperti apa? Gini ya, berbicara soal pelanggaran HAM dan pengadilannya ya. Memang kalau sekarang di Indonesia itu masih terbatas kewenangannya, terlebih untuk kasus-kasus pelanggaran HAM biasanya dilimpahkan ke pengadilan negeri dulu, pengadilan nasional dulu dengan rekomendasi dari Komnas HAM, baru nanti kalau memang misal tidak diselesaikan, baru nanti masuk ke pengadilan HAM internasional. Namun kendalanya juga di pengadilan HAM internasional pun pasti ada yurisdiksinya tersendiri. Jadi kayak ada di Amerika sendiri, Asia sendiri. Nah, kebanyakan tuh kalau di Asia itu mandek gara-gara memang nggak optimal dan gak efisien gitu. Jadi banyak kasus sekarang yang mandek di pengadilan internasional, apalagi di cabang daerah Asia gitu. Seperti itu ya. Kalau begitu ini berkaitan langsung dengan pertanyaan yang kedua, bagaimana sih dari efektivitasnya dari perbandingan dari penegakan yang ada di Indonesia itu sendiri dan juga yang ada di internasional? Nah begini ya, kalau misalkan di Indonesia itu walaupun mengenai kasus HAM dan pengadilannya udah diatur di Undang-Undang 99 soal HAM dan 2000 itu terkait pengadilan HAM, namun saat ini itu jurisdiksi untuk mengadilinya itu di Indonesia masih terbatas gitu kan. Balik lagi karena harus melalui mekanisme yang ribet. Sedangkan kalau di internasional itu biasanya langsung ke beberapa lembaga di bawah PBB, kayak misalkan ICC untuk kasus HAM individu, dan yang satu lagi itu untuk kasus HAM antar negara gitu. Kalau misalkan kita berkaca dengan negara perbandingan lain, mungkin bisa dilihat bagaimana biasanya di daerah Amerika gitu kan, atau daerah-daerah lain Eropa, mereka menerapkan sistem berjenjang dari pengadilan HAM, dan itu belum bisa diterapkan di Indonesia karena biasanya lemahnya jurisdiksi, dan itu permasalahannya balik lagi ke kewenangan institusi atau lembaganya gitu. Jadi kendala yang ada di Indonesia ini cukup besar ya Mas ya? Ya cukup besar, terlebih dari segi regulasi juga, kewenangan lembaga juga, termasuk juga sumber daya dan budaya birokrasinya juga masih susah gitu. Jadi harapan Mas Nabil sendiri untuk sistem penegakan hukum dan HAM di Indonesia itu seperti apa? Nah, mengingat ya akhir-akhir ini cukup banyak kasus mengenai HAM gitu kan, cukup banyak kasus pelanggaran HAM, mungkin berharapnya adalah bisa lebih ditindak lebih lanjut dan memperhatikan konsekuensinya. Terus misalkan memang namanya human rights itu harus memang benar-benar dijaga, apalagi di konstitusi kan sudah dijaga kan, sudah disebutkan di pasal 28-an itu kan terkait hak asasi manusia, ada babnya sendiri dan itu sudah dijamin. Dan harapanku mungkin di Indonesia mau nggak mau dan segera atau agak lama tetap harus berpedoman kembali ke konstitusi akan bisa menjamin hak-hak konstitusional warga negara lagi. Oh, seperti itu ya Mas. Iya. Saya juga punya beberapa pertanyaan lagi terkait study case-nya. Oke, Ini zaman dahulu nih ada seorang tentara nih, dia tuh penjahat HAM tapi jadi presiden dan sekarang dinobatkan jadi pahlawan nasional. Nah, pendapat Mas Nabil seperti apa? Gini ya, memang itu aku pernah dengar juga soal kasus ini. Cuma memang kasus ini cukup mandek karena mungkin pengaruh sosial politiknya juga. Tapi memang sejatinya itulah yang pada akhirnya menyebabkan kasus HAM di Indonesia itu nggak pernah terselesaikan, karena biasanya masuk juga intrik politik dan geopolitik, sosial politiknya pada akhirnya mau nggak mau harus jadi gitu kan. Ya kalau dibilang setuju atau tidak, sepertinya nggak setuju karena memang pelanggaran HAM dan tidak diselesaikan seperti itu. Oh ya. Baik, terima kasih Mas Nabil ya atas waktunya sudah diluangkan. Sama-sama. Terima kasih Mas. Ya. Permisi ya Mas. Perkenalkan Bapak, kami dari mahasiswa semester 3. Interview ini bertujuan untuk sebagai tugas proyek di mata kuliah Hukum dan HAM, penuntasan tugas yang dosennya diampu oleh Pak Saru Arifin. Izin bertanya mengenai HAM, mekanisme penegakan HAM di Indonesia dan di internasional itu kiranya seperti apa sih Bapak, perbedaan di Indonesia dan internasional? Oke, pertanyaannya yang cukup umum ya. Iya. Kalau kita mau sederhanakan, sebenarnya kan Indonesia itu menganut hybrid
sistem kan, ada campuran antara judisial dan non judisial dalam penegakan HAM itu. Tapi problemnya adalah di kendala penuntutannya, efektivitas penuntutannya itu yang lemah, khususnya terkait dengan pelanggaran HAM berat. Jadi kalau kita mau lihat standar internasional, yang paling penting itu akuntabilitas, independensi dan mekanismenya itu berorientasi pada korban. Kira-kira seperti itu. Kalau kita melihat negara kita common law atau civil law? Civil law. Kita civil law. Civil Tentu law. modelnya kan berbeda dengan negara-negara common law. Kalau di civil law seperti kita atau Jerman itu sebenarnya ada dua desain, apakah perlu adanya pengadilan HAM khusus atau tidak. Tapi kalau di negara transisional seperti Afrika itu transformatif pendekatannya, jadi mereka modelnya restoratif. Apa? Gimana? Nah, untuk kendalanya sendiri Pak, penegakan HAM di Indonesia kan sependek pengetahuan saya tuh banyak yang belum terselesaikan atau mandek gitu Pak. Nah, apakah bisa sih hukum pelanggaran HAM di Indonesia diajukan di pengadilan PBB atau internasional gitu Bapak? Ya, kalau kita mau bicara aspek konsep dulu ya. Jadi kalau kita bicara standar internasional, HAM itu kan universal tuh. Tidak dapat dicabut, istilahnya inalienable gitu ya, dan tidak non diskriminatif, kira-kira gitu. Kalau di kita kira-kira konsep HAM-nya seperti apa Mbak? Sebelum masuk ke situ. Konsep HAM di Indonesia. Misalnya gini, kalau Amerika itu kan memandang HAM itu sebagai civil and political right. Jadi individu itu betul-betul bebas dari intervensi negara. Kalau di Jerman, HAM itu kan hak dasar atau Grundrechte gitu ya. Jadi dia melekat pada manusianya sendiri, kodrati gitu ya. Kalau di Afrika Selatan itu instrumen rekonsiliasi dan keadilan karena ada sejarah apartheid itu kan. Gitu. Nah, kalau di Indonesia sendiri gimana kan gitu? Masih dipertanyakan. Apakah natural law atau positivistik? Kalau sepanjang yang kamu tahu, Positivistik Pak. positivistik karena ada undang-undang HAM dan seterusnya gitu. Kalau instrumen internasional itu kan bicara tentang bagaimana negara melindungi itu sebagai sebuah kewajiban kan gitu. Kemudian model penegakannya itu kan berbeda-beda. Ada yang pakai pengadilan, ada yang non pengadilan. Misalnya Komnas HAM, pengadilan HAM. Nah, kita kan punya dua-duanya, berarti kita pakai sistem hibrid. Nah, pendekatan hukum sebagai leg spesialis dalam penegakan HAM itu di kita itu ada sedikit kendala dalam proses penuntutan. Sehingga kalau kita mau melihat relevansi antara hukum nasional dan hukum internasional, itu ya kita sudah meratifikasi beberapa aturan atau konvensi internasional kan, misalnya apa? ICCPR, ICCR, terus kalau buruh ya dan sendiri. Kemudian pengadilan HAM khusus itu kan disediakan namanya ICC ya. Di ICC itu kita bisa pakai apa tidak kan gitu. Kemudian itu yang masih jadi pertanyaan sampai sekarang. Kita anggota ICC bukan? Seandainya iya, seharusnya ya bisa melakukan itu. Kemudian tapi tentu HAM khusus ya, HAM tidak semua pelanggaran HAM gitu. Terus mekanisme pengaduannya apakah bersifat individual atau namanya treaty bodies gitu ya, atau opsional protokol. Kalau di Jerman kan ada constitutional complaint tuh, di kita kan nggak ada.
Kemudian standar kita, apakah standarnya standar ganda, masih standar global sama nasional itu dipakai dua-duanya, atau selektif, atau instrumen yang mau dipakai itu dipecah jadi instrumen utama sama instrumen tambahan. Terus yang terakhir adalah soal reparasi korban. Apakah reparasi korban HAM kita itu juga memiliki kompensasi dan satisfaction yang bagus sebagaimana korban PKI yang ada perpresnya itu, atau mau seperti apa gitu. Jadi kalau pertanyaannya apakah bisa diefektifkan, ya tergantung political will. Oh, Karena kita itu pakai sistem hibrid. Apakah judisialnya yang kurang atau non judisialnya yang kurang? Jadi pertanyaanmu kan butuh pertanyaan tambahan. Ya, spesifik lagi. Gimana? Ada gambaran? Baik Pak. Jadi kita lebih dikerucutkan lagi pertanyaannya, dan misal ratifikasi internasional ke hukum kayak kita tuh masih Indonesia tuh masih bingung itu ada dualisme atau ratifikasi tambahan atau penegakannya seperti itu Bapak. Ya karena ada prinsip namanya statal dualism. Statal dualism itu adalah prinsip perdata yang dipakai oleh hukum tata negara. Pacta sunt servanda, artinya setiap konvensi perjanjian itu hanya mengikat bagi yang menandatangani ya. Iya. Kalau yang datang berjanji itu menteri ya setingkat menteri, kalau presiden ya setingkat presiden, hanya mengikat dia. Kalau itu mau dipakai untuk mengikat seluruh rakyat, maka butuh masuk dalam Undang-undang. hukum nasional, baik melalui ratifikasi atau cara-cara lain. Kan ada transplantasi hukum, ada macam-macam caranya. Nah kalau kita mau bicara tentang undang-undang HAM, itu berarti kan undang-undang yang tidak ratifikasi tetapi memasukkan nilai-nilai konvensi internasional dalam beberapa pasal. Tapi kita juga meratifikasi 5 konvensi yang terkait dengan HAM. Itu baik terkait hak buruh, hak perempuan, hak anak gitu dan seterusnya. Cukup makasih Bapak atas Jadi ada dimensi, ini hukum internasional, ini hukum nasional. Karena meskipun HAM itu universal, tapi masing-masing negara itu punya sistemnya, penerapan hukum. Ya, punya sistem yang dipilih. Iya. Mereka punya kebebasan untuk itu. Karena punya sejarah yang berbeda-beda. Ada lagi? Oh, ini Pak ada pertanyaan tambahan lagi, mohon maaf Pak. Untuk sistem penerapan HAM yang bagus itu ada di negara mana dan sekiranya bisa diterapkan di Indonesia. Nah di Indonesia itu kan kita banyak undang-undang, ratifikasi undang-undang, tapi implementasinya dalam kasus HAM di Indonesia, dalam Marsina dan lain-lain kasus HAM berat itu kan mandek sampai sekarang Pak. Ada contoh sistem negara mana gitu Pak yang bisa Ya diimplementasikan? sebenarnya nggak ada sistem yang paling bagus. Karena sistem itu kan terdiri dari subsistem. Kalau aturannya bagus, pelaksananya nggak bagus, itu juga nggak akan jalan. Kalau pelaksananya bagus, kemudian substansi pengaturan bagus, tapi kulturnya nggak ada juga nggak jalan. Tapi kalau kita mau belajar best practice itu ya Amerika itu untuk sistem yang common law. Kalau untuk yang civil law ya Jerman paling bagus. Kemudian untuk penerapan yang melibatkan kearifan lokal itu di daerah-daerah Skandinavia, termasuk tempat kuliah S3-nya Pak Saru itu, Hungaria dan seterusnya. Eropa Timur. Itu karena punya sejarah panjang soal itu. Tapi yang harus dipahami di sini, model yang kita pilih hibrid itu berarti sistem judisialnya problemnya ada di mana? Non judisialnya di mana? Non judisial itu pakai Komnas HAM dan seterusnya itu. Misalnya yang terakhir kemarin itu kan demonstrasi Agustus apa? Agustus. September Kelabu yang terbaru May Day itu misalnya. Dari situ saja kan nggak pernah selesai masalahnya. Karena di sini kan ada beberapa problem kan. Maksudnya ada beberapa persoalan di Indonesia ini. Misalnya dari aspek yudisial.
Kan kalau pelanggaran HAM itu otomatis pelakunya kan negara, state. Nah, dimensi penyelesaiannya sampai di mana? Kan mereka akhirnya yang punya kewenangan penuntutan siapa? Di antaranya kan polisi, jaksa. Lah kalau yang melakukan pelanggaran polisi, mekanismenya bagaimana? Nah, sampai sejauh ini belum ada presiden atau pemimpin. satu pelajaran dari sebuah putusan pengadilan terkait pelanggaran HAM yang bisa kita jadikan acuan untuk memastikan kita itu bagus di situ. Tapi kalau non judicial ada beberapa, misalnya dari aspek Komnas HAM bekerja dalam melakukan sesuatu, tapi tindak lanjutnya ini yang nggak bisa optimal. Makanya kata kuncinya political will, karena ini kan negara mengadili negara ya. Begitu kira-kira problemnya. Betul Pak. Makasih Pak atas Sama-sama. dan waktunya. Oke. Makasih Pak. Terima kasih ya. Oke, Mbak. Perkenalkan Bapak, aku dari kelompok dan HAM. Caranya terkait HAM. Jadi untuk pertanyaan saya, menurut Bapak bagaimana penegakan HAM di Indonesia? Untuk salah satu kasusnya, mungkin saya bisa ambil yang terdekat, yaitu kan dari mahasiswa kita sendiri ada yang mengikuti demo ya. Dan di demo kemarin itu mereka ditangkap polisi, terus juga ada yang dipukuli. Nah itu kan melanggar HAM sendiri, menurut Bapak bagaimana? Itu terkait dengan etika kemanusiaan loh, yang sebenarnya dari pihak aparat itu jangan terbawa emosi, dari mahasiswa pun ya jangan terbawa emosi. Jadi setidaknya bisa dibawa di meja perundingan dalam arti musyawarah yang membawa kemanfaatan antara pemerintah dan mahasiswa itu sendiri atau warga kan gitu. Itu menurut saya itu ya, jangan pakai suatu kasus itu kekerasan itu bertentangan dengan sila kemanusiaan, berarti penegakan Pancasila belum terwujud, itu masih memprihatinkan gitu. Menurut saya itu ya tentu perlu dukungan yang positif lah intinya. Terus pertanyaan selanjutnya Pak, kan berapa waktu lalu kan sempat booming banget ya terkait peperangan atau genosida yang dilakukan oleh Israel ke Palestina. Terus itu banyak anak kecil, ibu hamil, wanita yang dibunuh sampai meninggal gitu. Nah itu kan masuknya ke pelanggaran HAM ya Pak berarti. Nah itu tanggapan dari Bapak sendiri gimana sih Pak? Itu berkaitan dengan berkaitan dengan politik juga bisa, atau berkaitan dengan sudah tercantum di Quran, secara agama itu sudah tercantum tafsirat itu. Dan dalam solusi itu kan yang berkewajiban ya seluruh manusia, khususnya manusia yang mempunyai itikat positif untuk mewujudkan dari Pancasila kita. Saya pandang begitu. Jadi untuk kemakmuran kemanusiaan itu perlu punya tips, yaitu akhlak dan memperjuangkan adab, tidak pakai ilmu, pakai emosi, tetapi pakai adab atau aturan yang bisa diterima di internasional lah. Tentunya kaitan dengan Palestina dan Arab Saudi ya itu khususnya itu. Pandangan saya itu. Dan internasional itu ada suatu kemufakatan secara PBB atau secara internasional. Itu pandangan saya itu. Baik Bapak, terima kasih Bapak sudah menyempatkan menjawab pertanyaan dari kami Bapak. Ya, kurang lebihnya itu. Itu berarti kalau bisa mewujudkan itu berarti bisa mewujudkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jelas berkaitan dengan ini berkaitan dengan HAM itu pun itu kan ada pro kontra juga ya, di tengah-tengah penting dan tidaknya itu kan tetap ada persoalan. Pro kontra itu wajar karena saya kembalikan pada tadi, jadi kembali ke Pancasila tadi, kemanusiaan yang sudah berada, dan terutama sila ketuhanan yang Esa itu berarti ada suatu kesadaran
dari dalam hati itu. Khususnya itu dah. Yang respon priwat yang sampai gitu. Baik Bapak, terima kasih ya Pak. Oke, monggo. Jadi tujuan kami membuat video ini adalah untuk memberitahu masyarakat sekitar bagaimana sih sistem penegakan HAM yang ada di kawasan ini, yaitu di Indonesia sendiri dan lembaga internasional ya, dan juga beserta perbandingan ya. Dan tentunya juga kami juga ingin mendengar pendapat dari berbagai sumber mengenai mekanisme penegakan HAM. Karena itu kami memilih mewawancarai berbagai pihak dari mahasiswa hukum, dosen-dosen hukum, serta sipil. Dan ketiga ini setelah kami dengar dan kami cermati bahwa mereka ini memiliki pendapat yang berbeda dalam mekanisme HAM Indonesia. Dan oleh karena itu tujuan video ini kami buat memang supaya kami bisa mengetahui sejauh mana dan sebagaimana pemahaman dan masyarakat mengenai mekanisme penegakan HAM di lingkup nasional dan internasional.